Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Ibu Rosa. Sudah siap belajar IPA hari ini? Pastikan kalian sudah menyiapkan peralatan yang diperlukan. Dan sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya. Kita mulai ya. Di video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai kalor dan perpindahannya. Ada dua hal yang akan dibahas. Yang pertama mengenai pengertian kalor, dan yang kedua mengenai perpindahan kalor. Tapi di video pembelajaran ini yang akan dibahas hanya pengertian kalor saja. Sedangkan perpindahan kalor itu akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Satuan kalor dalam SI adalah Joule, sedangkan satuan kalor yang populer atau sering digunakan pada bidang gizi adalah kalori dan kilokalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,184 Joule atau sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. Tubuhmu mengubah sebagian makanan menjadi energi panas. Perhatikan gambar berikut ini. Energi panas yang disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori. Sering disingkat ke kcal atau kal dengan K huruf kapital. 1 kal makanan sama dengan 1000 kalori. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi bentuk lain. Sebagian energi ini digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. Saat kamu sedang kedinginan, kamu akan menggigil untuk mempercepat metabolisme tubuh sehingga suhu tubuh tetap terjaga. Pada setiap makanan kemasan harus tercantum kandungan energinya. Contohnya seperti ini yang dilingkari biru. Kalori makanan tertulis 146 kal. Ini setara dengan 613 kilojoule. Banyak sedikitnya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda bergantung pada 3 faktor. Yang pertama yaitu jenis benda. Yang kedua yaitu suhu benda itu sendiri. Semakin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan semakin besar pula. Yang ketiga yaitu massa benda. Semakin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu semakin besar pula. Jika dirumuskan secara matematis, kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu sama dengan kalor jenis dikali massa benda dikali kenaikan suhu. Atau Q sama dengan C dikali M dikali delta T. Kalor pada perubahan wujud benda. Terjadinya perubahan wujud sering diamati dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang sering kamu jumpai yaitu pada air mendidih kelihatan gelembung-gelembung uap air yang menunjukkan adanya perubahan wujud dari air menjadi uap. Untuk mendidihkan air diperlukan kalor. Jadi untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas diperlukan kalor. Perubahan jumlah kalor dalam suatu benda akan mempengaruhi wujud benda. Benda akan berubah wujudnya jika menerima atau melepaskan kalor. Contoh peristiwa yang melepaskan kalor yaitu menghablur, membeku, dan mengembun. Sedangkan peristiwa yang memerlukan kalor yaitu menyublim, menguap, dan melebur. Berikut ini beberapa penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengapa kamu berkeringat? Pada saat kamu beraktivitas, misalnya berolahraga, akan terjadi peningkatan proses perubahan energi kimia makanan menjadi energi gerak. Proses ini menghasilkan panas yang dapat meningkatkan suhu tubuh. Pada saat ini, mekanisme dalam tubuhmu memberi perintah agar tubuh berkeringat. Pada saat keringat itu menguap, proses penguapan keringat memerlukan kalor. Kalor ini diambil dari kulit tubuhmu sehingga tubuhmu yang memanas itu menjadi dingin dan kembali ke suhu optimal. Yang kedua,
Mengapa saat kedinginan kamu cepat merasa lapar? Pada saat kamu kedinginan, kamu akan menggigil. Dengan menggigil, maka tubuhmu bergerak cepat. Gerak tubuhmu ini memaksa tubuh melakukan metabolisme, membakar energi kimia makanan menjadi energi gerak, dan tentu saja menghasilkan energi panas. Dengan cara ini, suhu tubuh tidak turun. Tentu saja ada harga yang harus dibayar. Pada saat kedinginan, kamu cepat merasa lapar. Yang ketiga, teknologi pendingin makanan sederhana. Alat ini terdiri atas 2 tempayan, dengan tempayan kecil dapat masuk ke tempayan besar. Pasir diisikan di antara 2 tempayan. Selanjutnya, air ditambahkan pada pasir ini hingga pasirnya basah. Makanan atau air diletakkan di dalam tempayan kecil yang ditutup kain basah. Saat air di dalam pasir menguap, kalor untuk penguapan ini diambil dari sekitarnya, termasuk dari makanan, sehingga makanan menjadi dingin. Yang terakhir, teknologi pendingin sederhana. Kamu pasti sering melihat di depan bangunan besar seringkali terdapat kolam. Kadang-kadang dilengkapi dengan air mancur. Selain untuk keindahan, keberadaan kolam ini dapat membuat lingkungan sekitarnya menjadi sejuk. Mengapa hal ini dapat terjadi? Secara alami, air di kolam itu akan menguap. Untuk menguap diperlukan kalor. Kalor ini diambil dari udara di sekitar kolam, sehingga udara menjadi lebih sejuk dibandingkan tanpa kolam. Itu saja materi di video pembelajaran kali ini. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dengan cara mencuci tangan, gunakan masker, jaga jarak, positive thinking, dan positive feeling. I love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.